Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk 19 hingga 24 Juni 2023, teman-teman. Oke, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex_id. Jadi teman-teman yang baru gabung bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya guruforex_id untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi untuk seperti biasa ya, kita ada beberapa analisa dan pair sinyal di sini, teman-teman. Pertama ada XAUUSD, kita analisa dari time frame M5 hingga 1, posisinya buy, dan ini adalah keterangannya ya, keterangannya itu coach dan fair value gap gitu, teman-teman. Kemudian ada US 100 atau NAS 100, teman-teman. Dan di sini ada keterangan time frame-nya, analisa, kemudian ada posisinya, lalu di sini ada keterangan analisanya juga gitu, teman-teman. Oke, kemudian di sini untuk GBP Japan di sini statusnya masih wait and see ya, jadi tidak ada sinyal, tapi nanti kita bahas analisanya baru. Terus kemudian ada ini sudah lengkap semua ya, teman-teman ya. Terus di sini ada sinyalnya, sinyalnya buy limit XAUUSD atau gold. Di sini ada buy limitnya, kemudian ada stop lossnya, TP-nya, resiko loss per 0,01 lotnya. Lalu di sini ada risk and rewardnya dan expirednya 24 Juni, teman-teman. Terus kemudian di sini ada lengkap sekali. Terus kemudian untuk NAS 100 di sini resikonya itu hanya berlaku untuk OCTA-FX, teman-teman. Oke, selain itu sama ya, total sama, hanya yang beda itu di NAS 100 di sini ini pengecualian hanya untuk berlaku untuk di OCTA-FX, teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa gunakan resiko maksimal 1% dari equity ya. Jadi kita bisa lakukan partial profit taking ketika kita sudah profit risk and reward 1:1 ya tentunya. Jadi partial profit taking atau partial ini kita gunakan untuk mengamankan sebagian keuntungan kita gitu, teman-teman. Terus untuk mengurangi resiko kita bisa pindahkan stop lossnya ini di entry atau biasa disebut BEP, break even point, ketika sudah running di risk and reward 1:1 atau 1:2 juga gitu. Terus sudah lengkap semua, teman-teman. Terus analisanya bisa search kanan aja di sini. Di sini ada XAUUSD, US 100 atau NAS 100, lalu ada Euro USD, GBP Japan Yen, kemudian ada USD Swiss franc, lalu ada USD Japan Yen, teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita bahas satu persatu dari XAUUSD terlebih dahulu. Oke. Tapi sebelum itu, di sini saya mau kasih info kalau saya trading menggunakan broker OCTA-FX. Jadi OCTA-FX itu adalah broker forex internasional dengan layanan kualitas tertinggi, jam terbang yang lebih dari 10 tahun di pasar Indonesia, dan sudah banyak mendapatkan penghargaan di industri forex. Di OCTA-FX teman-teman bisa trading di nilai tukar mata uang seperti forex, kemudian ada gold, kemudian ada komoditi lain seperti oil. Selain itu ada juga indeks, kemudian ada saham dan kripto dengan kondisi spread yang sangat bagus. Untuk pemula yang mau mencoba belajar trading bisa menggunakan akun demo terlebih dahulu untuk latihan sebelum trading ke real account. Nah, buat para pemula yang lagi belajar trading, teman-teman bisa belajar di webinar dengan para mentor. Karena poin utama dalam trading adalah menguasai money management, analisa, dan strategi. Jadi kalau kalian tertarik ingin trading di broker OCTA-FX, ini bisa di-download melalui link di deskripsi di bawah ini, teman-teman. Dengan menggunakan kode promo ini, kalian bisa langsung mendapatkan bonus deposit 100%, teman-teman. Oke, kita sudah ada di XAUUSD, lebih tepatnya di time frame H2, teman-teman. Dan di sini untuk time frame seperti H2 H4 ya memang masih sideways ya, teman-teman ya. Jadi untuk di time frame H4 hingga H1 dia memang masih sideways. Lalu kalau kita perhatikan untuk marketnya di time frame H1 dia memang sudah ada tanda-tanda coach ya, teman-teman ya. Jadi di sini dia sudah ada konfirmasi coach ya di sini. Jadi dia sudah berhasil break close candle di sini, break di atas lower high sebelumnya. Artinya dia sudah ada konfirmasi untuk bullish, teman-teman. Maka itu kita ambil posisinya itu buy ya di sini, ya. Untuk ambil posisi buy kita bisa pakai metode menggunakan Fibonacci seperti ini. Terus untuk posisi entry-nya kita taruh di area OTE tentunya, dan kita lihat di sini ada fair value gap juga, teman-teman. Jadi untuk entry-nya kita berada di area OTE dan area fair value gap, teman-teman.
Untuk target kenaikan kita taruh di high sebelumnya, teman. Walaupun ada potensi besar dia akan menuju ke area fair value gap yang sebelumnya terjadi di sini. Sini terbentuk area fair value gap ya, jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Itu biasa disebut target kenaikan atau target penurunan ya. Jadi setiap ada fair value gap itu pastinya cepat atau lambat pasti akan tertutupi, teman-teman. Oke, next kemudian lanjut di US 100 atau NAS 100. Ini sebenarnya posisinya cukup beresiko ya, teman-teman ya. Karena dari time frame sebelumnya, dari waktu ke waktu sebelumnya dia memang masih bullish, dan ini kita coba ambil posisi sell karena dia sudah ada konfirmasi coach ya. Terlebih lagi kalau kita lihat lagi di time frame lebih tinggi seperti H4 atau daily, jadi daily, dan di sini dia sekarang sedang berada di area order block, teman-teman. Jadi di sini ada area order block yang terbentuk, teman-teman, di time frame daily, dan saat ini harga sedang berada di area order block daily. Jadi ada potensi dia akan mengalami penurunan atau koreksi, teman-teman. Dan sekarang sudah ada konfirmasinya untuk ambil posisi sell di sini ya. Dia membentuk dari sebelumnya itu dia membentuk area high ya, seperti ini. Jadi dia berhasil break dari high sebelumnya, lalu dia itu membentuk low, jadi dia itu break dari higher low sebelumnya, teman-teman. Nah, dari higher low sebelumnya ini dia menciptakan lower low, teman-teman. Nah, maka dari itu ini sudah jadi konfirmasi ya kalau dia akan mengalami bearish, entah sampai mana bearishnya. Mungkin bisa jadi cuman koreksi kecil, entah sampai sini atau lebih dari itu, mungkin tembus ke area IGL bisa jadi. Tapi di sini saya akan coba ambil TP itu di area order block buy di sini, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk sinyal dan analisanya NAS 100 atau YesTech atau US 100. Next kita lanjut ke Euro USD. Euro USD saat sinyal dibuat itu harga masih berada di sini ya, teman-teman ya, dan masih sideways. Dan untuk sekarang dia sudah berhasil swap liquidity, teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini dia membentuk liquidity sideways ya, teman-teman. Ya, di sini ada liquidity, di sini juga liquidity. Ya, kemungkinan dia masih bisa terus lanjut naik, entah sampai sini baru melanjutkan penurunan, baru bentar naik lagi. Karena kalau kita perhatikan dia itu memang masih bullish ya, teman-teman. Jadi kita harapkan dia masih bisa untuk naik. Jadi kita coba ambil posisi buy, teman-teman. Nah, untuk posisi buy nya itu kita coba ambil area order block. Di sini ada area order block ya di time frame 1. Terus kita lihat di time frame M15, di time frame M15 di sini terbentuk area fair value gap ya. Ya, di sini ada area fair value gap terbentuk. Lalu yang kita gunakan di sini itu menggunakan order block yang di sebelah sini, teman-teman. Jelas ya, candle bearish terakhir sebelum dia mengalami kenaikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus kalau kita perhatikan untuk area OTE nya dia masih berada di bawah area OTE, teman-teman ya, mendekati area low. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara kita entry nya. Next kita lanjut ke GBP Japan Yen. Untuk GBP Japan Yen itu semalam saat sinyal dibuat, saat analisa dibuat itu harga masih berada di sini, teman-teman ya. Harga masih berada di sini. Dan untuk saat ini harga sudah berhasil masuk ke area order block saya di sini, teman-teman. Dan terkonfirmasi dia itu membentuk low yang baru di sini, teman-teman. Kalau kita lihat di time frame lebih kecil seperti M15, di sini memang sudah ada konfirmasi coach ya. Kalau kita perhatikan, di sini ada breakout structure, kemudian breakout structure lagi, dia menciptakan low, higher low, lalu di sini ada higher high,
lalu harga break menciptakan lower low di sini, harga kembali naik masuk ke area order block lalu mengalami koreksi, harga kembali naik lagi masuk ke area order block lalu mengalami koreksi, dan untuk saat ini harga sudah menciptakan low baru ya dari area low ini, artinya dia sudah ada swap liquidity tapi belum ada candle break ya teman-teman ya. Kemungkinan dia masih bisa terus selanjutnya naik, baru akan mengalami penurunan lagi setelah dia masuk ke area order block di sebelah sini. Jadi mungkin next kita atau teman-teman bisa ambil posisi sell di sini sebenarnya dengan resiko cukup tipis teman-teman ya. Kita bisa pasangkan seperti ini, hack mungkin lebih atas dikit atau ada jarak 200 poin ya, atau 20 pips. Nah setelah dapat 20 pips seperti ini, baru kita tarik ke bawah. Untuk TP mungkin bisa di low terakhir yang terbentuk atau di low yang lebih dalam lagi seperti di order block buy di sini teman. Kita bisa dapatkan risk and reward 1/8 kalau kita TP di sini. Kalau kita TP di sini kita bisa dapat 1/5 teman-teman. Cukup jelas ya, cukup menarik ya untuk GBP Japanyen. Nah ini teman-teman bisa open posisi sell ya kalau teman-teman mau, dan di sini resikonya itu 20 pips. Oke. Next kita lanjut ke USD Swiss franc. Kita pindah ke H1 H4 terlebih dahulu. Untuk USD Swiss franc dia masih bearish ya teman-teman ya, dia masih bearish dan masih strong bearish teman-teman. Jadi kita bisa gunakan area sell limit. Di sini kita pasang area sell limit ya di area order block di sini, tepatnya di area equal high. Jadi kemungkinan dia akan mencoba naik lagi mencapai area equal high di sini teman-teman, baru melanjutkan penurunan. Nah kalau kita perhatikan dia masih punya target fair value gap yang ada di bawah sini. Di sini ada fair value gap. Ini fair value gap ini kita ambil dari time frame kalau nggak salah itu nggak di H1 ya. Oke, di H1 ada fair value gap ya. Nah di sini ada fair value gap. Jadi jarak fair value gapnya itu ternyata bisa sampai sini. Nah, ini adalah jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, dia masih ada target penurunan sampai ke area fair value gap, dan kita coba ambil posisi sell limit di area order block di sebelah sini. Oke, next kita lanjut ke USD Japanyen yang terakhir ya teman-teman ya. Dan di sini kalau kita perhatikan dia memang sudah bullish ya, dia sudah bullish. Jadi kita akan coba ambil posisi buy lagi gitu kan. Kita akan coba ambil posisi buy. Kita coba tarik Fibo ya, karena kalau kita perhatikan di sini untuk market structure-nya dia sudah berhasil break up structure di sini, artinya dia akan melanjutkan kenaikan. Nah untuk tarik Fibo kita tarik dari low ke high teman-teman. Oke, kita akan coba tarik. Tadi saat sinyal dibuat itu harga masih berada di sini ya teman-teman ya, masih berada di area high di sini. Ternyata dia sudah menciptakan high baru teman-teman ya. Kalau kita tarik kemungkinan dia akan masuk ke area OTE atau Fibo 50. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk beberapa analisa kita dan sinyal forex mingguan teman-teman. Oke. Terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat dari video kita kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih lo terus belajar, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So ikuti terus video-video kita selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-update video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis komentar, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.